ada yang sudah silahkan tempel di depan. Yang sudah tempel. Nah, wih, Meme, punya Meme kecil sekali tolong ini. Dibesarkan Meme. Nah, tuh. Ya, mantap. Nah. Iya, bagus. Ada lagi, siapa lagi? Belum. Nah, ini ada Jeffrey, Meme. Sudah itu. Luna. Langsung ditempel dulu. Jadi kita sudah membuat persepakatan kelas kita. Keyakinan kelas kita ini ada yang pertamanya sopan. Dengan siapa sopan tadi nih? Berarti kita harus sopan satu terhadap guru, baik terhadap teman yang lebih tua dari kita. Nah, yang sekarang kebersihan kelas. Ini siapa tadi kebersihan kelas? Ideal. Nah, harus dijaga kebersihan kelasnya karena Pike harus bertanggung jawab dalam kebersihan kelasnya, bukan hanya Pike tetapi kita semuanya. Terus disiplin. Nah, disiplin siapa? Jeffrey bagus. Berarti kita harus disiplin dalam masuk kelasnya, datang ke sekolahnya, ya. Nah, ini kesepakatan kita pada hari ini. Terus ada jujur. Coba ada nih. Nah, jujur. Berarti dalam apapun kegiatan, apapun kesalahannya, kita harus jujur. Paham? Terus ada lagi seragam sekolah. Ada yang tidak berseragam sekolah? Rehan. Berseragam sekolah. Berarti kita harus seragam semuanya. Harus pakai baju seragam sekolah semuanya. Tidak boleh ya yang lain. Nah, ini adalah bertanggung jawab. Ini siapa bertanggung jawab? Ya, Meme. Berarti semuanya harus bertanggung jawab jika diberikan tugas. Paham? Nah, kayak Pike bertanggung jawab atas kelasnya. Ketua kelas harus bertanggung jawab terhadap lingkungan yang ada di kelasnya, dalam kelasnya. Nah, ini adalah keyakinan kelas 3 yang kita sepakati hari ini. Nah, jadi jangan dilanggar. Apabila temannya ada yang melanggar, kita harus memberi tahunya bahwa kita punya keyakinan kelas sudah kita sepakati pada hari ini. Paham? Nah, tepuk tangan buat kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sama-sama kita hormati Kepala Sekolah SD 19 Kampung Kelurahan 1 yaitu Bapak Peter Junaidi, PDI, dan rekan-rekan guru hebat saya yang kaya dan bergerak. Sejenak kita ucapkan puji kita kasih hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat yang banyak, terutama nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan, sehingga alhamdulillah Bapak Ibu hadir untuk memenuhi undangan dari saya yang pada hari ini saya memaparkan disiplinisasi budaya positif di sekolah kita ini. Dan selawat dan salam marilah kita kirimkan kepada Nabi besar kita yaitu Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik Bapak guru hebat yang hadir pada kesempatan kali ini. Pada kesempatan kali ini perkenalkan saya Ramadan Fitri SPI, saya guru PAI dari kelas 1 sampai kelas 6 di SD 19 Kampung Jawa, Kelurahan Darmais 1. Dan di sini saya adalah angkatan JP ke
Ya, di sini fasilitator saya itu Ibu Anija Siregar dan pembelajar praktek saya yang hadir kemarin yang sekolah kita itu adalah Ibu Endang Sulastri dan saya sendiri Pak Modal Fitri dan kepala sekolah Ibu Bapak Fitra Junaidi. Nah, di sini mari bersama-sama kita berkolaborasi untuk saling mendukung mewujudkan sisi positif di sekolah kita ini. Jadi bukan hanya saya saja, tentang saya CGP gitu kan, saya sendiri yang akan mempraktikkan budaya positif di sekolah kita. Tapi itu tidak. Tapi ini untuk kita semuanya belajar bersama di sini. Bagaimana mungkin banyak kesalahan-kesalahan kita dalam mendidik anak ketika kita belum belajar untuk CGP ini. Tapi di dalam CGP ini pendidikan sangat banyak sekali ilmu yang kita dapat di dalam pendidikan CGP. Nah, kita nanti kalian Bapak Ibu juga akan merasakan bagaimana tampil di depan yang awalnya tidak bisa berbicara. Nah, sekarang alhamdulillah ya Bapak Ibu, kita semangat untuk memajukan sekolah kita ini. Nah, di sini konsep utama modul budaya positif itu yang pertama ada perubahan paradigma belajar. Terus ada lagi definisi positif, ada lagi kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, dan keyakinan kelas. Nah, di sini ada satu lagi segitiga restitusi. Nah, konsep utama modul budaya positif itu ada 7 ya. Nah, setelah kita lihat ada perubahan paradigma belajar, terus disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nah, mari kita bedah satu persatu. Pembelajaran dengan paradigma baru. Di sini pembelajaran dengan paradigma baru dilakukan berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, ibu-ibu, di sini profil Pancasila kita sudah ketahui profil Pancasila itu apa saja? Ya Pak? Ada beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Sudah kita cobakan dulu. Sudah kita masuk ke dalam sisi sekolah kita. Terus ada lagi yang mandiri, ada lagi bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, dan berkesinambungan. Nah, ini insya Allah sudah kita masukkan ke dalam visi sekolah kita. Sudah kita bedah kemarin itu tentang profil pelajar Pancasila. Nah, terus ada lagi disiplin positif. Kita masuk ke disiplin positif. Nah, apa sih itu disiplin positif itu? Apa artinya? Nah, ayo, siapa yang tahu? Kira-kira disiplin positif itu seperti apa? Nah, nanti ya kita kasih contohnya. Nah, disiplin positif itu yang pertama dalam budaya kita makna kata disiplin yaitu sesuatu yang dilakukan seorang kepada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Apakah kepatuhan itu hanya disiplin saja? Tentunya tidak. Terus, disiplin positif merupakan salah satu cara menerapkan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran anak untuk melakukan sesuatu tanpa paksaan, ancaman, dan hukuman. Nah, ini dia nih. Terkadang kita disiplin hanya sebagai takut kena marah, jangan takut dengan atasan, takut dengan guru lah. Nah, itu jangan seperti itu. Itu nanti akan mengefek kepada diri kita sendiri. Nah, itu jadi disiplin ini bukan hanya sebagai penerapan takut kepada atasan atau kepada guru, tetapi diterapkan kepada diri kita sendiri.
kita harus berintrospeksi diri dan menerapkan untuk kedepannya bagaimana. Ini yang harus kita pelajari, bukan hanya murid saja ya, tetapi kita juga harus menerapkan. Terus kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar di sini yang pertamanya itu bertahan hidup. Nah, bertahan hidup ini kita contohkan kepada murid kita. Murid kita untuk bertahan dia di sekolah ini, untuk bertahan dia belajar tetap di sini bagaimana? Dia harus meyakini peraturan kelas dan mengikuti peraturan yang telah ditetapkan oleh sekolah. Nah itu. Terus ada lagi yang keduanya, kasih sayang dan rasa diterima. Nah, murid, anak-anak ini Bu, biasanya butuh kasih sayang yang lebih dari gurunya. Nah, contohnya seperti apa? Jadi termasuk dengan budaya positif juga. Contohnya dengan menggiring dia, menggandeng dia. Ayo nak kita masuk kelas, belajar lupa hari ini, gimana? Apa kabarnya? Sehat? Nah, gitu. Itu juga kalau pertanyaan seperti itu anak sudah senang sekali dengan kita. Sudah enak, gimana pelajaran semalam? Atau gimana kabarnya hari ini? Nah, itu sangat baik sekali bahasanya. Terus rasa diterima. Anak-anak itu pengennya itu dia diterima. Diterimanya seperti apa? Diperhatikan, berperangkat dia seolah-olah walaupun mengembang-kembang kayak tadi. Tadi itu Bu, sapu di kelas saya itu kedail-dail Bu. Ada itu bahasa yang gimana itu ya? Tetapi dia tidak kita marahi gitu. Apa ini kamu? Kok seperti ini maksudnya? Tidak seperti itu, tapi apa maksudnya nak? Nah, kita tanya dulu. Nah, iya benar betul itu. Nah jadi itu dia itu murid itu merasa diterimanya itu ini saja. Nah terus kita motivasi lagi cara belajarnya, kita motivasi lagi untuk datang ke sekolahnya, membuat dia kita membuat kelas itu bagaimana anak itu rindu dengan sekolah, bagaimana anak itu rindu dengan pembelajaran. Berarti kita harus membuat reading tadi, terus anak itu dengan gaya tidak hanya duduk begini saja, kita boleh digesekan, kadang anak kenyamanan gitu yang diperlukan gitu. Nah jadi kita harus berpikir lebih lagi untuk mengembangkan lagi bakat anak-anak ini. Nah itu mungkin dari saya Bune. Ada lagi pertanyaannya? Udah puas ya Bune? Alhamdulillah ya. Bu Eva, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eva Mensari. Saya akan bertanya kepada Bu Dona masalah yang disampaikan sama Bu Dona tadi. Ini masalah di kelas, kita kan tidak boleh memberi imbalan seperti yang Bu Dona bilang permen ataupun yang lain gitu. Jadi contoh imbalan yang kita berikan untuk anak itu seperti apa? Terima kasih. Dan ini di sini kita sudah belajar tentang mana dia restitusi. Hukuman. Nah, hukuman dengan imbalan tadi, imbalan kemarin aku bangga lah aku mengasih imbalan kepada anak ini bahwa siapa yang tercepat mengumpulkan sama ibu nanti ibu kasih dia 1.000 jadilah untuk jajan gitu kan, ternyata itu salah gitu. Jadi apa yang harus kita lakukan, pertanyaan Bu Eva tadi. Nah ini motivasinya. Nah, semangatnya, motivasi anak ini tadi yang harus kita berikan seperti aplaus yang bagus dengan tepuk tangan saja, anak itu sudah bangga dirinya gitu loh. Wih, aku ternyata bisa gitu. Jadi bukan hanya sekedar ini permen untuk kamu yang duluan, sama lagi yang ini sampai 5 orang, yang 4 orangnya mana, bagaimana? Nyapa
perasaannya, ya kan? Kita sajalah, kita taruhkan pada diri kita. Kita andaikan kita 4 orang tadi, apa yang kita rasakan? Nah itu, jadi kita menjaga perasaannya tadi, inilah restitusi tadi, menjaga perasaan teman tadi. Nah, jadi apa yang selain yuk kita bagus nih yang 5 orang tadi, yuk kita kasih tepuk tangan buat mereka berlima. Nah yang 4 orang tadi bagaimana kita apakan? Yang 4 orang tadi kita berikan motivasi. Nah, jadi kalian berempat sampai di mana? Ini Bu, pada sini bagus, ini dikit lagi nak, bagus ini. Nah akhirnya apa? Akhirnya kita kasih lagi tepuk tangan untuk anak yang 4 tadi. Setidaknya membanggakan diri dia dan tidak ada saling tersakiti perasaannya. Nah begitu memang. Ya, bagus. Ada lagi? Udah? Nah kalau sudah ada, mudah-mudahan pembelajaran kita pada siang hari ini bermanfaat bagi kita semuanya dan kita terapkan budaya positif kita di sekolah bersama-sama untuk memajukan sekolah kita ini dan tidak luput dari budaya-budaya positif yang kita tanamkan kepada diri anak-anak kita. Dan diawali tadi dengan bismillah dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.